Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam Kasus pemilik resto Bibi Kelinci Nabila O'Brien yang jadi tersangka seusai memviralkan kasus pencurian ke media sosial mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU pada Senin 9 Maret 2026 mendatang. Menurut Habibur Rahman, RDPU tersebut untuk mendalami perkara yang dialami oleh Nabila. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya Jumat 6 Maret 2026. Habibur Rahman menjelaskan pertemuan ini jadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dikatakan olehnya, Komisi 3 ingin memastikan proses hukum berjalan adil dan tak merugikan warga negara. Sebagaimana diketahui, kasus ini menuai sorotan seusai Nabila mengungkapkan keluhannya di media sosial. Dalam video tersebut, Nabila mengaku diam selama 5 bulan belakangan seusai ditetapkan jadi tersangka oleh Bareskrim. Nabila mengatakan dirinya diminta untuk mengakui bahwa unggahan dan rekaman CCTV yang ia bagikan adalah fitnah. Selain itu, Nabila juga mengklaim dimintai uang 1 miliar rupiah oleh pelaku. Ia pun meminta tolong kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Komisi 3 DPR RI untuk memberikan perhatian pada kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Kami optimis rapat dengar pendapat umum tersebut akan membawa hasil positif dalam artian tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Sudah mencoba segala macam upaya untuk membela diri saya. Saya benar-benar takut untuk Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri. Saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin keadilan bisa ditegakkan. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu harus berlindung kemana, Pak, Bu. Terima kasih. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan.
Selebgram sekaligus pemilik resto Baby Kelinci Nabila Obrian menjadi tersangka pencemaran nama baik oleh Barreskrim Polri seusai memviralkan pasangan suami istri yang membawa kabur 14 pesanan menu makanan dan minuman senilai kurang lebih Rp500.000. Tidak hanya jadi tersangka, Nabila juga dituntut membayar 1 miliar rupiah sebagai syarat perdamaian. Adapun sebelumnya Nabila sempat mengunggah kasus ini lengkap dengan CCTV di akun Instagramnya pada 20 September 2025. Nabila kemudian mengunggah video di media sosial Instagram berisi permohonan pelindungan hukum. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon. Selamat malam Anas, bisa dilaporkan bagaimana duduk perkara penetapan status tersangka terhadap Nabila? Ya, baik. Terima kasih Siska dan selamat malam Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis Tribunjakarta.com. Dapat melaporkan bahwa kasus dugaan pencurian yang terjadi di restoran Baby Kelinci Kopi Tiam di kawasan Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan kembali mencuat ke publik. Kasus ini kembali viral setelah pemilik resto Baby Kelinci yakni Nabila Obrian muncul dengan meminta perlindungan kepada Wasidik Barreskrim Polri. Adapun kasus ini bermula pada 19 September 2025, di mana saat itu pasangan gitaris dan psikolog yakni Zendi Kusuma dan juga sang istri Evi Sari datang ke restoran tersebut. Saat itu Zendi dan istrinya memesan 14 pesanan makanan dan juga minuman di resto Baby Kelinci Kopi Tiam. Namun tak berselang lama Zendi Kusuma memasuki area dapur dari restoran tersebut dan Nabila menyebut bahwa Zendi Kusuma melakukan intimidasi terhadap karyawannya dan juga melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengobrak-abrik sejumlah peralatan dapur yang diduga karena pesanannya tidak kunjung datang. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saat itu Zendi pergi meninggalkan restoran tersebut tanpa melakukan pembayaran. Dan pihak dari restoran karyawan tersebut sudah berusaha untuk mengejar dari Zendi dan juga istrinya dengan membawa mesin EDC atau mesin pembayaran elektronik. Namun saat itu Zendi Kusuma dan istrinya tidak juga melakukan pembayaran. Dan beberapa hari setelahnya pihak restoran, dalam hal ini Nabila Obrian, melayangkan somasi kepada Zendi Kusuma. Namun somasi itu tidak mendapat tanggapan baik dari pihak Zendi dan justru pihak Zendi Kusuma melayangkan somasi juga terhadap Nabila Obrian. Dan pada akhirnya Nabila Obrian memutuskan untuk melaporkan Zendi Kusuma dan istrinya ke Polsek Mampang Perapatan. Dan saat ini tepatnya pada 24 Februari 2026 yang lalu, Zendi Kusuma dan istrinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencurian. Namun di sisi lain ternyata Zendi Kusuma juga melaporkan Nabila Obrian ke Barreskrim Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik karena tidak terima dengan rekaman CCTV yang diunggah oleh Nabila Obrian di media sosial. Hal itu yang kemudian membuat Nabila saat ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik. Siska. Baik, Nabila saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu tadi melakukan konferensi pers. Apa saja yang disampaikan Nabila terkait dengan kasusnya ini, Anas? Ya, Nabila sendiri terlihat sedih dan juga sempat menangis saat jumpa pers di restoran miliknya di kawasan Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Ia pun menyoroti laporan balik yang dilayangkan oleh Zendi Kusuma terkait dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, kuasa hukum Nabila yakni Goldi Natasha Swarovski mengatakan bahwa Zendi diduga mempersoalkan rekaman CCTV yang diunggah oleh kliennya. Padahal Goldi sendiri menyebut bahwa rekaman CCTV itu diunggah hanya untuk membuktikan kebenaran dan demi kepentingan publik agar para pelaku usaha tidak menjadi korban kejahatan serupa. Baik, Siska. lalu apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Nabila terkait dengan kasus ini? Ya, dari pihak kuasa hukum sendiri menyatakan bakal mengadu ke Biro Wasidik Baris Krim Polri untuk meminta agar kasus ini mendapatkan pengawalan dan juga Nabila sendiri mendapatkan perlindungan. Dan ia meminta juga kepada Wasidik Baris Krim Polri agar melakukan gelar perkara khusus sesuai permintaan dari Nabila O'Brien agar kasus ini atau penyidikan kasus ini berjalan secara profesional dan juga transparan. Baik, kasus ini tidak hanya menuai sorotan dari publik tapi juga mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Apa tanggapan dari pihak kepolisian, Anas? Ya, dari pihak kepolisian sendiri saat sejauh ini baru Polsek Mampang Perapatan yang angkat bicara terkait perkembangan kasus tersebut. Dan dari Polsek Mampang Perapatan menyatakan bahwa ada dua perkara berbeda di mana Nabila dan juga Zendi terlibat saling lapor. Nabila melaporkan kasus dugaan pencurian di Polsek Mampang Perapatan, sementara Zendi melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baik di Baris Krim Polri. Dari Kapolsek Mampang Perapatan sendiri menyebut bahwa penanganan kedua kasus tersebut dilakukan secara terpisah. Dan Nabila O'Brien dalam konferensi pers sore tadi menyatakan bahwa akan membeberkan sejumlah bukti atau sejumlah kejanggalan yang ditemukan pihaknya nantinya dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI yang rencananya akan digelar pada Senin mendatang. Baik, terima kasih laporannya. Wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon, melaporkan terkait dengan selebgram pemilik resto Bibi Kelinci yang kini jadi tersangka seusai memviralkan kasus pencurian di restonya. Selamat bertugas kembali. Rekan-rekan media sekalian, ya perlu kami tegaskan, ya mohon dicatat teman-teman. Pasal-pasal pencemaran nama baik, penuduhan maupun fitnah terhadap klien kami sama sekali tidak memenuhi unsur pidana. Tidak ada niat jahat dari klien kami untuk menyerang kehormatan. Beliau aja tidak tahu ketika posting itu siapa yang dia posting. Yang ada cuman keberanian pengusaha kecil doang yang lagi membela diri bahwa usahanya sedang sial karena ada orang yang jahat sama pegawainya dan juga mengambil makanannya tanpa membayar. Klien kami mengunggah rekaman CCTV tersebut bukan tanpa alasan ya teman-teman. Itu adalah fakta kebenaran yang diungkap sekali lagi demi untuk kepentingan publik. Agar pelaku usaha lain tidak mengalami hal yang serupa. Saya tanya, siapa lagi yang harus membela usaha kecil ini jika bukan pemiliknya sendiri sebenarnya? Gitu. Ini sangat melukai rasa keadilan ketika kita melihat fakta ini bahwa pelaku Z dan S sudah mengakui loh mengambil makanan dan minuman, tapi mereka tetap minta 1 miliar.